Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfrida Rate dalam pembelajaran kimia. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah kurva titrasi asam basa. Ini merupakan pelajaran kimia di kelas 11 pada semester genap. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kurva titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. pH awal akan dimulai dari pH asam kuat. Dengan penambahan basa kuat, pH akan terus meningkat hingga terjadi perubahan pH drastis pada daerah pH 4 sampai 10 dan titik ekivalen akan diperoleh pada pH 7. Yang kedua, titrasi antara basa kuat dengan asam kuat. Ini kebalikan daripada titrasi yang pertama. pH awal akan dimulai dari pH basa kuat. Dengan adanya penambahan asam kuat, pH akan semakin turun dan terjadi perubahan drastis pada pH 4 sampai 10. Titik ekivalen diperoleh pada pH 7. Dari kedua titrasi ini, antara asam kuat dengan basa kuat ataupun sebaliknya, di sini kita akan memperoleh garam yang bersifat netral. Sehingga titik ekivalen yang kita peroleh pada pH netral, yaitu 7. Yang ketiga, titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Yang bertindak sebagai penitrasi adalah basa kuat. Sehingga pH awal dimulai dari pH asam lemah. Dengan adanya penambahan basa kuat ke dalam asam lemah, terjadi perubahan pH drastis pada daerah 7 sampai 10. Dan titik ekivalen diperoleh pada pH 8 sampai 9. Yang keempat, titrasi antara basa kuat dengan asam lemah. Yang bertindak sebagai penitrasi adalah asam lemah. Sehingga pH awal dimulai dari pH basa kuat, semakin turun dengan adanya penambahan asam lemah. Perubahan drastis juga diperoleh pada pH antara 7 sampai 10 dan titik ekivalen diperoleh pada pH 8 sampai 9. Dari titrasi ketiga dan keempat, di mana basanya bersifat kuat sedangkan asamnya bersifat lemah, ini kita akan memperoleh garam yang bersifat basa. Sehingga titik ekivalen kita peroleh pada pH basa. Yang kelima adalah titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Yang bertindak sebagai penitrasi adalah asam kuat, sehingga pH awal dimulai dari pH basa lemah, semakin turun dengan adanya penambahan asam kuat, dan perubahan drastis diperoleh dari pH 4 sampai 7, serta titik ekivalen diperoleh pada pH 5 sampai 6. Yang keenam, titrasi antara asam kuat dengan basa lemah. Yang bertindak sebagai penitrasi adalah basa lemah. pH awal start dari asam kuat, semakin naik dengan adanya penambahan basa lemah. Daerah perubahan drastisnya juga sama pada pH 4 sampai 7 dan titik ekivalen diperoleh pada pH 5 sampai 6.
Dari kedua titrasi ini, antara asam kuat dengan basa lemah, di mana asamnya yang bersifat kuat dan basanya bersifat lemah, kita akan menghasilkan garam yang bersifat asam. Sehingga titik ekivalen juga akan kita peroleh pada pH asam, yaitu sekitar 5-6. Sedangkan untuk titrasi asam lemah dengan basa lemah ataupun sebaliknya, ini tidak dilakukan karena reaksinya berlangsung lambat sekali, bahkan kita sampai tidak tuntas melakukan titrasinya. Belum ada indikator yang bisa cukup teliti mengamati perubahan yang terjadi, sehingga titik ekivalen agak susah diperoleh. Perubahan pH drastis juga sangat singkat. Demikian materi tentang kurva titrasi asam basa. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.